Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayyuhan nas, wahai manusia." Panggilan dari Rasulullah SAW. Ya ayyuhan nas, tubu ilallahi wastaghfiruhu. Tobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohonlah ampun kepadanya. Ya, perintah, dua-duanya perintah. Tubu ilallah wastaghfiruhu. Ya, bertobatlah kepada Allah dan mohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي وأخواتي أعزكم الله. Bapak-bapak, saudara-saudara, dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat-Nya yang telah dianugerahkan kepada kita semuanya. Di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak ini, di mana di malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini, di salah satu rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kajian pada kali ini yaitu kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, karya Imam An-Nawawi rahimanallahu wa iyyahu. Pembahasan kita pada kesempatan yang baik ini, kita memasuki bab yang kedua. Disebutkan oleh Imam Nawawi rahimanallahu wa iyyahu, babut taubati, bab tentang taubat. Apa itu taubat? Taubat adalah dari kata-kata taba yatubu, ay raja'a, yaitu taba yatubu taubatan, yaitu bertobat apabila dia kembali. Maksudnya adalah kembali kepada jalan yang lurus, kembali kepada jalan yang benar. Itu secara bahasa dari taba yatubu taubatan. Adapun secara istilah, ulama menjelaskan tentang definisi taubat itu sendiri. Di antaranya adalah yang dikatakan oleh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimanallahu wa iyyahu. Beliau menyebutkan bahwasannya taubat secara syar'i itu adalah ar-ruju'u min ma'siyatillahi ta'ala ila ta'atihi. Yaitu kembali dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala menuju ketaatan kepadanya. Saya ulangi lagi, yaitu kembali dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala menuju kepada melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah taubat. Nah, di sini disebutkan oleh Imam Nawawi, qala al-ulama'u at-taubatu wajibatun min kulli dhanbin. Kata beliau, bahwasanya ulama mengatakan bahwasanya taubat itu adalah
wajib dari segala dosa. Ya. Kita sebagai manusia sering acap kali ya melakukan dosa, khilaf, kesalahan, ya, sengaja maupun tidak sengaja. Nah, kata Nabi SAW, kullu bani Adam khata' wa khata'in at-tawwabun. Semua manusia pernah melakukan kesalahan dan kekhilafan. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang salah itu kembali. Taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian kata beliau, fa in kanatil ma'siyatu bainal 'abdi wa bainallahi ta'ala la tata'allaqu bihaqqin adamiyyin, apabila maksiat itu berhubungan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak ada hubungannya dengan manusia, anak keturunan Adam, falaha thalathatu syurutin, maka ada 3 syaratnya. Tetapi ya, kata-kata beliau ini dikanter oleh Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimanallahu wa iyyahu. Beliau mengatakan walakinna bitatabbu' tablugh ila 5. Ya. Namun kalau diteliti ternyata syarat-syarat taubat itu adalah ada 5 yang disebutkan oleh Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimanallahu wa iyyahu. Adapun syarat yang pertama kata beliau al-ikhlasu lillah. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini syarat yang pertama. Jadi bertaubat itu atau taubat itu harus syaratnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena yang lainnya. Karena ikhlas ini, taubat ini adalah salah satu bentuk ibadah. Sehingga ibadah harus diluruskan niatnya untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lillah. Ya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena agar dipuji orang, oh si fulan itu sudah taubat, ya, atau mendapatkan pujian atau yang lainnya, atau karena duniawi. Tidak, dia bertobat karena Allah Subhanahu wa ta'ala, lillah. Ya. Baik, ikhwati azakumullah, ini syarat yang kedua. Adapun syarat yang pertama itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Syarat yang kedua yaitu an yuqli'a 'anil maksiyati, disebutkan oleh Imam Nawawi demikian. An yuqli'a 'anil maksiyati, yaitu meninggalkan maksiat. Ya, meninggalkan maksiat. Dan ini yang paling penting saudara-saudara. Ya. Apabila maksiat itu berhubungan dengan melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bertobatnya adalah meninggalkan perbuatan tersebut. Apabila hal itu berhubungan dengan melalaikan dan meninggalkan kewajiban, maka tobatnya adalah yaitu dengan melaksanakan kewajiban tersebut. Seseorang misalkan wal'iyadzubillah melakukan dosa besar, berzina taruhlah, naudzubillah, semoga kita diselamatkan semua oleh Allah dari perzinahan, perbuatan keji ini. Tobatnya adalah dengan meninggalkan perbuatan maksiat tersebut. Ya. Contoh lain misalkan, seorang yang bertobat dari minum khamr. Ya. Bagaimana tobatnya? Meninggalkan tidak minum khamr. Itu yang berhubungan dengan hal-hal yang dilarang. Yang berhubungan dengan hal-hal yang diperintahkan kemudian dia meninggalkan, misalkan, dia sudah wajib zakat. Ya kan? Dia sudah wajib zakat. Tobatnya bagaimana? Dia harus melaksanakan atau mengeluarkan sebagian harta bendanya tadi. Menzakatkan sebagian harta bendanya, 2,5%. Ya. Kemudian dia misalkan tidak melaksanakan sholat yang 5 waktu, tobatnya adalah melaksanakan sholat yang 5 waktu tersebut. Ya. Ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, an yandama ala fi'liha, yaitu merasa menyesal dengan perbuatan maksiat yang dilakukan itu. Dan penyesalan itu saudara-saudara bagian dari taubat. Kata Nabi SAW, an-nadamu taubatun. Bahwasanya penyesalan itu adalah merupakan taubat. Dia menyesali dengan perbuatan yang sudah dia lakukan tersebut. Ya. Seandainya tidak terjadi itu, ya kan?
Tapi jangan membuka kata-kata seandainya. Nanti kalau seandainya nanti membuka pintu syaitan, ya. Artinya dia menyesal betul-betul dengan melakukan perbuatan maksiat tersebut. Ya. Ini syarat yang ketiga. Ya. Syarat yang keempat disebutkan oleh Imam Nawawi juga, yaitu an ya'zima an la ya'uda ilayya abadan. Yaitu dia bertekad bulat untuk tidak kembali selama-lamanya untuk melakukan maksiat tersebut. Azm, bertekad bulat untuk tidak melakukan maksiat itu lagi selama-lamanya. Ya. Kalau dia misalkan mengatakan pada dirinya, saya akan taubat dari perbuatan si A ini, ya, perbuatan apa? Misalkan maksiat, ya, tidak minum khamr misalkan. Tapi ada tapinya. Nanti kalau ada kesempatan saya akan minum lagi. Nah, berarti ini adalah, ya, taubatnya tidak benar semacam itu, ya, karena dia masih menginginkan untuk kembali lagi tatkala ada kesempatan. Berarti taubatnya taubat apa ya? Taubat sambel. Tidak boleh semacam itu. Taubatnya tidak diterima. Taubatnya itu berarti apa? Main-main, ya. Orang ya, misalkan apabila seorang berhubungan dengan orang yang lainnya saja, ya, saya tidak akan mencuri, ya, dari barang ini, ya. Kemudian tidak tahunya ada kesempatan untuk mencuri, dia mencuri, ya. Kira-kira orang yang sudah dibilang tidak mencuri lagi itu dia berjanji tidak mencuri, ternyata dia mencuri lagi, kira-kira marah atau tidak? Marah, berarti dia main-main dalam taubatnya. Ini dengan manusia, apalagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berarti ini mengolok-ngolok ini. Tidak jujur dalam tobatnya. Tidak benar-benar dengan tobatnya. Tobat yang semacam itu tidak diterima. Ya. Tidak diterima. Oleh karena itu Imam Nawawi mengatakan, fa in fuqida ahadus thalathati lam tasihha taubatu. Apabila salah satu dari syarat-syarat yang disebutkan tadi itu tidak ada, tidak sah tobatnya. Ya. Tapi khati azakumullah. Kemudian syarat yang kelima, yang terakhir disebutkan oleh Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimanallahu wa iyyahu. Kata beliau, an takuna fi zamanin tuqbalu fihi taubah, yaitu taubatnya itu terjadi di waktu yang memungkinkan untuk diterima taubatnya. Apa maksudnya ini? Yaitu pertama, apabila sebelum ajal menjemputnya, ya. Apabila ajal, ya, sudah ditenggorokan atau ruhnya sudah ditenggorokan mau tobat, saat itu tidak ada taubat lagi. Oleh karena itu disebutkan dalam hadis yang sahih dari Imam At-Tirmidzi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat seorang hamba selama ruh itu belum sampai ditenggorokan. Oleh karena itu Fir'aun tatkala sudah mau ditenggelamkan sama Allah Subhanahu wa taala, amantu bi Rabbi Musa. Bagaimana kata Allah Subhanahu wa taala? Ya kan? Aku beriman dengan Tuhannya Musa. Ya, saat itu mau taubat, tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala taubatnya. Jadi ditenggelamkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi seorang sebelum ajal, ya, sebelum ruh sampai ditenggorokan, kesempatan sekali lagi, kesempatan untuk bertobat kepada Allah SWT. Seakan-akan pintu taubat itu dibuka 24 jam. Kecuali kalau sudah ruh sampai di tenggorokan. Huna, di sini batasnya tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala taubatnya. Mari kita balik kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sebelum ajal ini menjemput kita, ya. Kemudian yang kedua, yaitu waktu sebelum terbitnya matahari dari arah barat, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tuqta'u at-taubatu hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Rawahu Abu Dawud. Bahwasannya taubat itu tidak terputus, artinya terus menyambung terus, ya, sampai matahari terbit dari arah barat. Kalau matahari sudah terbit dari arah barat, disitulah waktu taubat ditutup, ya, tidak ada taubat lagi, ya. Alhamdulillah kita matahari masih terbit
Sebelah timur, berarti pintu taubat sangat-sangat terbuka ya bagi kita semuanya. Ikhwati azakumullah, barakallahu fikum. Dan taubat ini disebutkan di sini bahwasannya fahiyya wa hiya fardu ainin ala kulli muslimin. Bahwasanya taubat ini merupakan fardu ain bagi setiap muslim. Kita wajib untuk bertaubat ya. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fardu ain. Fardu ain, dan ini kewajiban kita ya di awal umur kita, di akhir umur kita atau di tengahnya. Apalagi di akhir umur kita yang sudah 40 tahun ke atas seperti kita ini bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah 40 tahun ke atas, sudah saatnya untuk memperbaharui taubat. Oleh karena itu disebutkan oleh Allah SWT dalam surah Al-Ahqaf ayat yang ke-15, doa orang yang sudah berumur 40 tahun itu apa? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimanallahu wa iyyahu. Kata-kata inni tubtu ilaika, sungguhnya aku bertobat kepada Engkau ya Allah. Yaitu tatkala seorang sudah berumur 40 tahun ke atas, hendaknya dia memperbaharui taubatnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu orang-orang dahulu, orang salaf zaman dahulu, kalau sudah umur 40 tahun itu sudah fokus untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mempersiapkan hari akhiratnya. Ya. Bukan berarti kalau generasi sebelum 40 bapak-bapak saudara-saudara, turun petang bulu rek. Bukan berarti demikian tidak. Karena ajal ini, umur ini tidak ada yang tahu di antara kita. Ya. Umur ini al-maut datangnya sekonyong-konyong, enggak pakai kulonun. Enggak pakai tak langkong katanya orang Madura. Enggak pakai permisi. Langsung ya. Langsung menjemputnya waliyadzubillah. Oleh karena itu, jangan menunggu, nanti ay kalau 40, nanti ay kalau 50, nanti ay kalau 60, 70. Belum tentu kita hidup sampai yang tahun yang kita inginkan tersebut. Umur biadillah subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu di tangan Allah subhanahu wa ta'ala, masuk umur ini. Maka tidak boleh kita menunda-nunda taubat. Badiru, mari kita segera kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bertaubat dari segala dosa yang sengaja maupun yang tidak disengaja. Jadi di sini disebutkan bahwasanya taubat ini adalah merupakan fardu ain bagi setiap muslim. Ya. Dan ini ibadah yang luar biasa, agung sekali. Orang yang bertobat itu dicintai oleh Allah atau tidak? Sangat-sangat dicintai oleh Allah. Kata Allah Taala dalam surah Al-Baqarah, "Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." Sebenarnya Allah Taala itu senang dengan orang yang suka bertobat. Ya, suka bertobat itu senang Allah dengan orang yang taubat. Ya, berarti dia itu ya berprasangka bahwasanya di sana ada Tuhan, ada Rabb, ya, yang Maha Kuasa, yang Maha Pengampun, yang Maha segalanya, dan kita sebagai hamba Allah, hamba yang sangat lemah. Ya, sangat lemah. Ya, jadi hukum dari taubat ini adalah fardu ain bagi setiap muslim berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan ijma. Adapun ya dari Al-Quranul Karim disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab ini, Riyadhus Shalihin, ada 3 ayat ya tentang perintah untuk bertobat. Ini sebenarnya banyak sekali, tapi Al-Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan 3 ayat saja. Di antaranya adalah dalam surat An-Nur ayat yang 31. Ya. Potongan ayat 31 ini dalam surat Nur, kata Allah SWT, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Ya. Wa tubu itu dalam bahasa Arab dikatakan fi'lu amrin, perintah. Tubu dari taba ya tubu. Kalau banyak jamak tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Bertobatlah kalian semuanya wahai orang-orang mukmin. Ya. Coba perhatikan ayat ini saudara-saudara. Ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman. Allah tidak mengatakan ayyuhal muznibun, orang-orang yang berdosa, tidak. Ya. Ayyuhal asun,
orang-orang yang bermaksiat, tidak. Mengatakan ayyuhal mu'minun, ya, tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Bertobatlah kalian semuanya wahai orang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jangan mengira, jangan menyangka, oh kita ini sudah beriman, ya. Tidak. Bukan berarti beriman kemudian tidak berdosa manusia itu. Tidak. Ya, kita tidak boleh mensucikan diri kita. Kita ini banyak khilafnya, banyak salahnya. Manusia tempatnya kesalahan dan kekhilafan. Ya. Namun ya, bukan seorang itu bergelimang dengan kesalahan terus itu ya, merasa gimana gitu, tapi hendaknya dia kalau merasa dia bergelimang dengan dosa-dosa, kembali kepada Allah SWT. Kembali taubat. Ya. Taubat selama ya ajal belum menjemput kita. Ya. Jadi ikhwati azakumullah, jadi kata Allah SWT, bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya kaum muslimin, kaum mukminin. Ya. Perintah ini dalam bahasa Arab al-aslu atau dalam ilmu usul fikih disebutkan al-aslu fil amri yaqtadil wujub. Bahwasanya pada dasarnya perintah itu adalah menunjukkan suatu kewajiban. Demikian pula ayat ini, tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Bertobatlah kalian kepada Allah SWT. Wahai seluruh orang-orang mukmin. Ya. Perintah. Wajib atau tidak? Wajib. Wajib ain. Wajib ain. Masing-masing kita di antara kita ini semuanya harus kembali kepada Allah SWT. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa kata Allah Taala? La'allakum tuflihun. Agar kalian menjadi orang yang sukses. Jadi saudara-saudara, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Taala, salah satu untuk mendapatkan kesuksesan adalah dengan taubat. Karena la'alla ya, itu adalah ya disebutkan di sini la'alla dalam firman Allah litahqiq, yaitu untuk merealisasikan kebahagiaan, keberuntungan dengan perintah sebelumnya, yaitu taubat. Jadi salah satu untuk mendapatkan kebahagiaan la'allakum tuflihun tadi adalah dengan taubat. Tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung, agar kalian sukses. Ya. Baik, ikhwati azakumullah, ini ayat yang pertama. Jadi ayat tadi itu menunjukkan wajibnya atau Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan bahwasanya taubat itu adalah fardu ain. Ini yang pertama. Yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan oleh Imam Nawawi, yaitu dalam surat Hud ayat yang ketiga. Qala Allah tabaraka wa ta'ala wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Dan hendaknya kalian mintalah ampun kepada Rabbmu, kemudian bertobatlah kepadanya. Ini juga perintah. Istighfar dan taubat. Ya, fastaghfiru. Ya, fil amr juga perintah agar minta ampun dan maghfirah. Ya, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tsumma tubu ilaihi, kemudian taubatlah kepadanya. Ini perintah yang kedua. Istighfar, mohon ampun, astagfirullah, kemudian tubu ilaihi, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga perintah. Baik, ikhwati azakumullah. Adapun ayat yang ketiga disebutkan oleh Imam Nawawi, yaitu dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-8. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Surat At-Tahrim ayat yang ke-8. Kata Allah SWT, wahai orang yang beriman, tubu ilallah. Ya, sama dengan ayat yang tadi itu. Itu berarti perintah tubu ilallah. Bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala taubatan nasuha. Dalam bahasa Arab ini Bapak Ibu disebut dengan maf'ul mutlak. Taubatan nasuha. Bertobatlah betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala semurni-murninya. Taubatan nasuha. Ya. Bertobatlah kepada Allah SWT semurni-murninya. Ya. Taubatan nasuh, ay taubatan sadiqatan jazimatan. Taubat yang jujur, yang betul-betul murni karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibn Katsir rahimanallahu wa iyyahu dalam tafsirnya. Ya. Jadi makna dari taubatan nasuh yakni taubat yang semurni-murninya, yang mencakup seluruh dosa. Ya, dosa apa saja.
Karena kita ketahui dosa itu kan bermacam-macam. Dosa yang paling besar adalah dosa kekufuran. Dosa apa? Dosa kekufuran. Ya, ini dosa yang paling besar ini. Ya. Dosa yang kedua, yaitu namanya kabair, dosa-dosa besar. Dosa yang ketiga adalah saghair. Saghair. Ya. Dosa-dosa kecil. Apa itu kabair? Dosa-dosa besar seperti membunuh, berzina, minum khamr, ya kan? Itu adalah kabair, dosa-dosa besar. Dosa-dosa kecil apa? Ya, misalkan melihat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi semuanya itu adalah dosa, semuanya dosa. Ya, jangan melihat ini dosa kecil. Ya. Jangan melihat semacam itu, berarti kita meremehkan. Tapi ingatlah bahwasanya kepada siapa kita bermaksiat. Ya. Jangan melihat dosa kecilnya dosa, tapi kepada siapa kita bermaksiat? Kepada Allah yang memberikan rezeki kepada kita, yang menghidupkan kita, memberikan makan dan minum kepada kita. Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita bermaksiat kepadanya. Ya. Ikhwati azakumullah, barakallahu fikum. Jadi termasuk taubatan nasuh, yaitu menekatkan, membulatkan tekad, ya, dengan jujur untuk senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi makna dari taubatan nasuh yaitu mencakup pertama di sini as-sidqu fiha, jujur dalam bertobat. Yang kedua al-ikhlasu, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ta'mimudz dzunub biha, menyeluruh dosa seluruhnya sudah. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, minal kabair was saghair, dosa-dosa besar maupun dosa-dosa kecil, ya. Beruntunglah orang yang suka bertobat itu, beruntung sekali. Menghadap Allah Subhanahu wa taala, ya, sudah tak bernoda, tak berdosa. Semoga semuanya kita yang hadir semacam itu, kita berhadap kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan pintu, memberikan kesempatan kepada kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwati azakumullah. Kita lanjutkan. Kemudian Al-Imam Nawawi menyebutkan beberapa hadis dalam bab ini. Di antaranya adalah hadis yang pertama dalam bab ini. Saya bacakan hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi akthar min 70 marratan, rawahul Bukhari. Haditsun sahihun, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadis ini bersumber dari sahabat yang mulia yaitu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi. Wallahi itu dalam bahasa Arab apa namanya? Qasam, ya. Qasam. Bersumpah. Ya. Kenapa kok Nabi kok bersumpah? Apa Nabi sallallahu alaihi wasallam berdusta? Tidak demikian. Ini menunjukkan bahwasanya boleh bersumpah itu, ya, selama hal itu adalah untuk mentakkid, untuk apa? Untuk menekankan, ya kan? Menekankan suatu pernyataan. Wallahi, ya. Inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi akthar min 70 marratan. Demi Allah, ya. Demi Allah. Sumpah. Namanya waw qasam di sini. Qasam itu ada 3 dalam bahasa Arab. Ada wallahi, tallahi, billahi. Berapa Bapak? Ada 3. Wallahi, tallahi, billahi. Itu huruf qasam. Semuanya menunjukkan sumpah. Ini wallahi. Tallahi boleh. Billahi boleh. Ya. Nah, bersumpah dengan nama Allah. Baik. Bersumpah dengan selain nama Allah boleh atau tidak? Tidak boleh. Ya, misal wal Ka'bah tidak boleh. Demi Ka'bah tidak boleh. Tapi boleh Anda mengatakan wa rabbil Ka'bah. Demi Rabb yang memiliki Ka'bah. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Ya, biasanya orang Arab bersumpah wa rabbil Ka'bah. Ya, tidak selalu wallahi tallahi billahi, tidak. Wa rabbil Ka'bah. Demi Rabb yang memiliki Ka'bah. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Boleh semacam itu. Baik.
Kata Nabi SAW, wallahi inni la astaghfirullah, sungguhnya aku memohon ampun demi Allah, sesungguhnya aku memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah wa atubu ilaihi, dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa atubu ilaihi. Fil yaumi, dalam sehari, akthar min 70 marratan, dalam sehari lebih banyak daripada 70 kali, saudara-saudara. Subhanallah. Hadis sahih riwayat Bukhari. Ya. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang mana dosa-dosanya, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ya kan, qad ghufira laka ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar, dosa-dosamu sudah diampuni, dosa yang lalu maupun yang akan datang, ya. Kenapa kan Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyak istighfar? Padahal beliau adalah manusia yang paling bertakwa kepada Allah SWT, yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini menunjukkan betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, salah satu bentuk, ya, berterima kasihnya kepada Allah Subhanahu wa taala semakin memperbanyak istighfar. Oleh karena itu dikatakan oleh Aisyah, ya Rasulullah, kenapa engkau sampai melakukan ini, sampai bengkak kakinya? Ya, qad ghufira laka ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhara, dosa-dosamu yang lalu maupun yang akan datang sudah diampuni. Kenapa kau melakukan itu? Apa kata Nabi SAW? Afala akunu abdan syakura, tidaklah patut aku menjadi seorang hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga beliau sambil memperbanyak, ya, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari. Ya, tahajud. Demikian pula ini beliau memperbanyak istighfar. Fa inni astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsar min 70 marratan. Aku mohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya dalam sehari lebih daripada 70 kali. Ikhwati azakumullah. Kata-kata istighfar di sini, ya, atlubul maghfirah, mohon ampunan, ya, bahwasannya pengampunan atau menghapuskan dosa-dosa itu disebutkan di sini ada dua macam. Menghapuskan dosa itu ada dua macam. Yang pertama, al-mahhu. Apa itu al-mahhu? Yaitu menghapuskan. Itu ampunan, ya. Ampunan. Kama fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, seperti dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutilah perbuatan jelek dengan perbuatan baik, karena perbuatan baik itu akan menghapuskan perbuatan jelek dan keburukan. Oleh karena dalam surat Hud disebutkan kan, innal hasanati yudhibnas sayyi'at, sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu akan menghapuskan perbuatan-perbuatan buruk, ya. Jadi ini makna yang pertama. Atau macam yang kedua. Macam yang pertama yaitu bahwasannya penghapusan dosa itu bermakna al-mahhu, menghapuskan atau memaafkan. Memaafkan. Adapun yang kedua yaitu at-tabdilu. Apa itu tabdil? Menggantikan. Min baddala yubaddilu. Menggantikan. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam surat Al-Furqan, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Ya, illa man tab, kecuali orang yang bertaubat. Ya, illa man taba wa amana, dan beriman kepada Allah SWT, wa amila amalan salihan, dan orang itu beramal, berbuat dengan amalan kebaikan. Ya, faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Maka mereka itu, ya, akan digantikan perbuatan jeleknya itu dengan perbuatan baik. Subhanallah, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim, dan adalah Allah SWT Maha Pengampun lagi Maha Pemberi rahmat. Jadi ikhwati azakumullah, ini yang kedua yaitu berarti tabdil, ya, yaitu apa itu? Menggantikan, dan ini adalah maghfirah, kedudukannya seperti maghfirah, ampunan, ya, ampunan.
Jadi ampunan ini saudara-saudara lebih dari sekedar menghapuskan. Lebih dari sekedar menghapuskan. Ya. Baik. Hadis yang kedua dalam bab ini jadi yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis Abu Hurairah ini adalah hendaknya kita memperbanyak dari istighfar ya dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia ini tidak luput dari dosa dan noda. Maaf Bapak Ibu, kita keluar ke rumah saja kadang sudah ada dosanya. Melihat perempuan yang ya tidak berjilbab misalkan. Ini kan maksiat juga kan? Ya. Keluar rumah sudah melihat yang tidak baik misalkan seperti saya contohkan tadi itu. Ya. Dosa atau tidak? Dosa. Ya. Jadi kadang-kadang dosa kita melakukan dosa ini kadang-kadang disengaja, kadang-kadang tidak disengaja. Ya. Makanya kita diperintahkan ya diberikan contoh, bukan ucapan saja Nabi, tapi memberikan contoh. Nabi SAW memerintahkan kepada kita untuk istighfar. Nabi SAW juga melakukan hal tersebut. Ya kan? Ucapan dan perbuatan sejalan Nabi SAW. Ya, jadi ini perintah Nabi SAW agar kita juga memperbanyak istighfar. Nabi saya memperbanyak istighfar. Apalagi kita yang banyak noda dan dosa, banyak bergulumuran dosa dan noda kita ini. Astaghfirullahaladzim. Taib. Hadis berikutnya mungkin hadis yang terakhir. Sabar sejenak, karena ini kaitannya erat sekali. Hubungan hadis yang pertama dengan hadis yang kedua ini erat sekali. Dalam hadis di sini disebutkan Imam Nawawi menyebutkan wa anil Agharri ibnu Yasar al-Muzani radhiyallahu anhu qala, dari Al-Aghar ibnu Yasar al-Muzani radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah, sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sehari 100 kali. Rawahu Muslim. Rawahu Muslimun. Haditsun sahihun, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi ikhwati azakumullah, Nabi SAW memerintahkan kepada kita untuk bertobat kepada Allah dan mohon ampun kepadanya. Ya, astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Kalau kita contohkan misalkan mengucapkan yaitu astaghfirullah wa atubu ilaih. Aku ya, astaghfirullah wa atubu ilaih. Aku mohon ampun kepada Allah SWT dan bertobat kepadanya. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Jadi hadis ini menunjukkan apa? Wajibnya taubat fardu ain. Wajib taubat fardu ain. Adzan dulu ya. Baik. Allahumma rabbana Allahumma Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Saya lanjutkan sedikit, kemudian nanti kalau ada yang perlu disampaikan kami persilahkan sebelum iqamah. Ikhwati azzakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hadis yang kedua ini pada bab At-Taubah ini, apa yang bisa kita ambil suatu pelajaran? Disebutkan di sini yang pertama di antaranya adalah wujubut taubati 'alal a'yan. Ya. Wajibnya taubat fardu ain. Taubat hukumnya fardu ain. Semua di antara kita wajib untuk bertaubat. Ya, siapapun kita, apapun kedudukan kita, apapun profesi kita, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Li'anna al-amra iqtadil wujub. Ya. Karena perintah ini adalah merupakan menunjukkan suatu kewajiban. Wal mukhatab an-nas kafatan dunal istisna. Semuanya adalah yang diajak, yang ditujukan adalah siapa? Manusia. Ayyuhan nas, tubu ilallahi wastaghfiruh. Wahai manusia semuanya. Ya, manusia semuanya. Ya. Tidak ada pengecualian di sini. Semuanya manusia yang beriman kepada Allah SWT agar dia selamat. Ya. Apakah termasuk orang kafir di sini? Itunya utama. Ya kan? Saya sudah dikatakan di awal bahwasanya ya kan, dosa yang paling besar adalah kekafiran. Hendaknya dia dari kafir kembali kepada Islam, beriman kepada Allah SWT.
Baru dosa yang berikutnya yaitu al-kabair, dosa-dosa besar. Yang ketiga adalah saghair. Ya. Jadi ini panggilan juga pada manusia semuanya. Karena manusia kan ada tiga. Manusia itu ada tiga. Ada tiga golongan. Ada yang beriman, ada yang kafir, ada munafik. Dalam surat Al-Baqarah di awal-awal kan disebutkan itu. Ciri-ciri orang beriman, ya kan? Kemudian orang kafir. Orang munafik banyak itu. Iya kan? Orang munafik banyak. Memang sulit orang munafik ini. Iya kan? Orang munafik sulit untuk seperti welut. Apa welut itu? Iya. Cut. Soro nyekel. Baik kafir jelas kafir ya kan? Kafir sudah. Nah ini munafik ini ya berbaju seperti orang muslim, menampakkan seperti muslim, tapi dalam hati penuh dengan kedengkian dengan Islam dan muslimin atau munafikin. Ya. Baik. Ada nifak akbar, ada nifak asghar. Ya, ini disebutkan dalam disiplin ilmu akidah. Ya. Baik. Kemudian faedah yang kedua, ya ini disebutkan di sini, al-ikhlasu fit taubati syartun fi qabuliha. Bahwasanya ikhlas dalam bertobat itu syarat diterimanya. Tadi sudah disebutkan berapa syarat-syaratnya tadi? Ada yang pertama adalah ikhlas karena Allah SWT. Yang kedua apa tadi? Al-iqla', menjauhkan diri dari perbuatan maksiat. Yang ketiga apa? An-nadam, yaitu menyesal dengan perbuatan maksiat tersebut. Ya. Yang ketiga apa? Al-azm, bertekad bulat untuk tidak mengulangi perbuatan dosa tersebut. Yang keempat tadi apa? Yang keempat. Yang kelima apa? Ya, memungkinkan waktu untuk diterimanya taubat, yaitu sebelum ruh sampai di tenggorokan. Ya, kalau sudah sampai tenggorokan, innallaha la yaqbalu taubatal 'abd ma lam yugharghir. Sungguhnya Allah Taala ya kan akan menerima taubat seorang selama ruhnya belum sampai di tenggorokan. Kalau sudah sampai di tenggorokan, la taubata lahu, tidak ada taubat sudah. Yang kedua, sebelum matahari terbit dari arah barat. Ya, kalau sudah matahari dari arah barat terbit, maka tidak ada taubat. Sudah ditutup pintu taubat. Ya, saya mengajak diri saya pribadi dan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mari kita kembali kepada Allah Subhanahu. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa dan noda. Ya. Tapi pertanyaan ini, saya tutup dengan ini. Ya, misalkan ada seorang tadi kan disebutkan yaitu al-iqla', meninggalkan maksiat, ya kan? Dia ini wal iyadu billah dia melakukan perzinahan. Kemudian juga minum khamr. Dia tobat, di perzinahannya dia tobat. Tapi yang satunya minum khamrnya belum tobat. Kira-kira tobat untuk berzina diterima atau tidak? Jelas permasalahannya. Ada seorang yang ya, wal iyadu billah ya, melakukan perzinahan. Ya. Namun dia sudah bertobat dari perzinahan ini. Yang kedua, dia juga melakukan minum khamr. Ya, ini masih belum bisa untuk dia meninggalkannya. Yang pertama dia sudah taubat, ya. Yang kedua masih belum bisa, minum khamrnya masih belum bisa ditinggalkan. Pertanyaannya, orang yang semacam ini, taubatnya kira-kira yang pertama bisa diterima atau tidak? Bisa. Ya, fatwanya Syekh Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimanallahu wa iyyahu, bahwasanya seorang yang semacam itu diterima taubat dari perzinahannya itu karena dia betul-betul bertobat untuk tidak berzina, betul dia. Namun karena yang kedua ini, ya kan, masih belum bisa meninggalkan, ya belum bertobat artinya dalam masalah ini, tapi tobat yang pertama diterima di sisi Allah SWT. Yang kedua belum diterima. Karena apa? Karena dia belum bisa untuk meninggalkannya. Bisa difaham ya? Ya. Baik. Itu mungkin sebagai penutup dari hadis yang kedua ini, dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan sampaikan sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Allah Taala bahagia, senang dengan orang yang bertobat, lebih senang dibandingkan orang yang menemukan harta bendanya yang hilang, ya. Sampai-sampai dia orang yang kehilangan harta benda yang sudah kembali lagi hartanya itu mengatakan,
kata dalam hadis ini, yaitu Allahumma anta abdi wa ana abduka. Wahai ya Allah, sungguhnya engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Ya. Saking apa? Keliru ucapannya tadi, min syiddatil farah. Karena senangnya dia, harta bendanya yang hilang tadi kembali, sehingga dia mengucapkan semacam itu lebih disenangi sama Allah Ta'ala, insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang sedikit ini semoga bisa bermanfaat untuk pemateri dan Bapak dan Ibu sekalian. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Sebelum kami akhiri, mungkin ada yang perlu disampaikan, kami persilahkan. Silakan Bapak dulu sebelum yang di belakang. Ini masalah riba. Nah. Misalkan kan ambil rumah KPR. Nah. Kita ambil karena rumahnya iman, kita ambil KPR. Nah. Kita selalu lepas. Nah. Satu cara untuk berlepas. Nah. Nah selama itu kita kan juga di istilahnya di rumah yang kita dapatkan dengan cara haram. Dari? Dengan cara yang haram dari ibadah KPR. Nah apakah kita berdoa di situ tuh tidak dijawab atau gimana? Baik, seorang yang kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana tadi disebutkan bahwasanya dia bergelimang mungkin dalam dosa riba, ya kan? Dia belum bisa untuk meninggalkan hal itu karena ini dan itu, ya. Maka hendaknya pertanyaannya bagaimana doanya, diterima atau tidak gitu Bapak? Ya. Ya. Baik. Kita ketahui bahwasannya doa yang diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala di antaranya adalah apa itu? Ya, yang mana dia tidak mengkonsumsi dari hal-hal yang diharamkan. Antum tahu kan, ada sebuah hadis yang menyebutkan bahwasanya ada orang yang berdoa, ya Rabb, kemudian wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa ana istajabu lidzalik. Ya kan, dia berdoa, ya Rabb, betul-betul dia berdoa, minta kepada Allah Taala, sementara makanannya haram, minumannya haram, bajunya yang dikenakan juga haram, ya kan, punggungnya ditegakkan juga dari barang yang haram. Kata Nabi, fa anna istajabu lidzalik. Bagaimana doa semacam itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Maka berangkat dari hadis tersebut, maka hendaknya kita berusaha secepatnya untuk menjauhkan diri dari hal semacam itu, ya. Kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan yakinlah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan bagi dia jalan keluar, ada solusinya, ya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka, ya. Sehingga dia segera untuk melepaskan diri dari riba-riba tersebut. Karena riba ini adalah, ya akhi, barakallahu fikum, ya, khususnya zaman sekarang ini, maaf, hampir orang itu tipis sekali untuk selamat dari riba, ya kan? Seperti yang diungkapkan dari pertanyaan tadi itu, ya kan? KPR, ya kan? Bahkan KPR saja, kadang-kadang kendaraan juga, motor, mobil juga kadang-kadang riba. Maka jangan, ya, hendaknya kita menjauhkan dari hal itu, jangan. Ya, karena riba ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dosa riba ini yang paling ringan seperti seorang yang menzinai ibu kandungnya sendiri, waliyadzubillah. Ya, sangat payah ini. Sangat payah karena sudah jelas Allah mengharamkan ini. Wa ahallallahu al-bai' wa harrama riba. Kita sudah tahu semacam itu, ya kan? Maka hendaknya harus kita tinggalkan. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya untuk meninggalkan hal semacam itu? Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan hukum ini Bapak Ibu tidak berubah sampai yaumul qiyamah. Tidak akan berubah, riba ini tetap diharamkan. Dan sekarang ini pintar sekali orang itu, ya. Ini bukan riba Bapak, tapi ini suku bunga. Waduh, suku bunga lagi. Bunga kan indah, ya kan? Ini talbisul iblis ini. Ya, ini namanya iblis ini. Ya, namanya iblis, pintar untuk meramu kata-kata. Ya kan? Pintar meramu kata-kata. Ya kan? Maka wajib bagi kita untuk segera kembali pada Allah Subhanahu wa taala
dan menjauhkan diri dari hal semacam itu, ya. Tidak ada keberkahan, Bapak, ya kan? Tidak ada keberkahan, Bapak Ibu. Wallahi, karena Allah sendiri yang mengatakan, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat, ya kan? Yamhaqullahu riba, Allah akan menghancurkan, memporak-porandakan riba tersebut. Wa yurbis shadaqat, dan akan menyuburkan sedekah. Tidak ada berkahnya riba itu, wallahi. Walaupun mungkin segunung Semeru, ya kan, tapi dari riba, maafi barokah. Ya, tidak ada ketenangan, macam-macam. Allah mendatangkan musibah macam-macam. Ya, anaknya, ya istrinya sakit, sehingga biayanya yang tidak luar biasa, ya kan. Wallahi, halal yang sedikit itu lebih baik daripada banyak tapi haram, ya akhi. Wallah, kita hidup di dunia untuk selama-lamanya apa sementara? Sementara. Ya, nah, maaf, sekali lagi maaf, punya rumah harus? Tidak harus. Tidak harus. Ya kan? Tidak harus hidup di dunia. Tapi insya Allah kita berharap juga rumah di dunia juga rumah di akhirat. Sebagaimana doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bukan berarti kalau bikin rumah harus serampangan semacam itu. Tidak, maaf Bapak Ibu, maaf, sekali lagi maaf. Saya wallahi demi Allah, saya tidak punya rumah. Wallahi, rumah yang saya tempati rumah dinas. Wallahi, ma'indir bait, belum punya rumah saya. Ya, sudah generasi 50 saya ini Bapak. Alhamdulillah masih belum punya rumah, masih belum. Ya. Rumah yang saya tempati Bapak, rumah dinas. Rumah karena saya mengajar di situ, di lembaga itu. Ya. Tidak memaksakan. Saya belajar dari ibu saya. Ibu saya bukan seorang bukan semoga Allah menjaganya, bukan pendidikan tinggi. Prinsip ibu saya tidak mau hutang Bapak Ibu. Kalau ada beli, ya kan? Kalau tidak ada ya sabar. Ya. Prinsip yang sederhana tapi nyaman, enak, tidak puyeng, tidak cepat ubanan, ya. Tidak cepat mati muda. Sekarang kan dipaksa. Saya maaf mengatakan semacam ini, karena ini fakta dan nyata masyarakat semacam itu kadang-kadang memaksakan diri, ya, memaksakan diri hidup sementara. Ojo soro. Jadi ini orang Bangil itu kan orang Bangil ya. Aladifi apa aladifi? Saono yae. Ya. Tapi Allah taala alam wa ahkam itu Bapak jawaban saya. Mungkin Mas. Jadi ada dua Ustadz. Nah. Yang pertama ini mengenai taubat. Kalau kita sudah memutuskan untuk taubat, ya kan? Apakah ada amalan khusus kayak jarang sholat? Apakah kita harus mengkodok sholat yang belum kita lakukan? Atau kita harus sholat taubah? Atau cuman mengucap astagfirullah wa atubu ilaih atau sudah cukup? Kayak gitu. Yang kedua itu satu dulu. Ya. Saya menjawab nanti lupa nanti. Ya. Menjawab pertanyaan Bapak tadi, bahwasanya dia mungkin seorang dulunya sering meninggalkan sholat dan sebagainya. Apakah harus mengqadha atau sholat taubat? Ahlul ilmi menyebutkan bahwasanya dia untuk memperbanyak sholat nawafil. Memperbanyak apa? Sholat nawafil, sholat sunnah. Tidak mengqadha yang sudah 5 tahun. Ada orang sampai 15 tahun. Wallah, ada orang cerita pada saya, 15 tahun la yusalli, tidak sholat. Bagaimana taubatnya? Masa mengqadha 15 tahun itu? Berat sekali ya. Ahlul ilmi menyebutkan bahwasanya banyak sholat sholat nafilah, sholat nawafil, sholat sunnah perbanyak dengan istighfar, ya kan? Istighfar dan memperbanyak sholat sunnah, ya. Dalam sholat qobliyah ba'diyah dalam sehari semalam itu berapa itu? 12, ya kan? Kata Nabi SAW, barang siapa yang menjaga 12 sholat itu akan apa? Dibangunkan rumah di surga. Apa itu 12? Qobliyatul fajr rakatain. Setelah azan, ya kan, sebelum sholat fardu namanya qobliyah, itu adalah rakatain, lakukan itu. Karena Nabi SAW mengatakan rakaatul fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh ini, sholat sunnah ini lebih baik dunia seisinya. Coba Bapak, sholat sunnah saja seperti itu pahalanya, lebih baik daripada dunia seisinya. Itu baru sunnahnya. Bagaimana wajibnya? Lebih gede lagi pahalanya. Itu yang pertama. 2 rakaat. Kemudian 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, berapa jadi? 6. Ba'dal
Ba'dal zuhur 2 rakaat, berarti berapa? 8. Ba'dal maghrib 2 rakaat, berapa? 10. Ba'dal isya rakaatain 2 rakaat. Terus 12. Itu saja, perbanyak. Ya kan? Perbanyak. Tidak mengqadha yang sudah lama-lama itu, tidak. Perbanyak juga istighfar, wallahu taala a'lam wa ahkam. Yang kedua apa, Bapak? Kalau yang kedua, apa indikatornya kita bisa mengetahui kalau taubat kita itu diterima, Ustadz? Apa namanya? Kalau kita diterima, terus kalau kita merasa bahwa taubat kita diterima, bagaimana kita menjauhkan diri dari riya atau ujub? Gitu. Baik. Kalau ditanya indikator, saya tidak bisa menjawab indikatornya. Tapi kalau Anda sudah menyebutkan persyaratan atau memenuhi persyaratan tadi disebutkan Imam Nawawi di antaranya, maka husnudzonlah bahwasanya taubat Anda atau taubat kita diterima di sisi Allah SWT. Apa tadi? Ikhlas, ya kan? Apa tadi? Yang kedua, al-iqla, meninggalkan maksiat, kemudian an-nadam, menyesali, kemudian azam, bertekad bulat untuk tidak mengulangi. Yang kelima apa? Di waktu yang memungkinkan. Kalau kita memenuhi persyaratan semacam itu, ya. Kemudian saya tambahkan, kalau itu berhubungan dengan Allah SWT. Kalau berhubungan dengan manusia, utang piutang masalah. Bagaimana tobatnya? Harus mengembalikan utangnya. Tidak boleh saya bertobat kepada Allah SWT. Ya, kan duwe utang yang fulan dul. Bayaran dulu dul, gitu ya kan? Kalau sudah bayar kan gitu kan? Bayar dulu kepada si fulan. Itu apabila berhubungan dengan apa? Dengan manusia. Ya. Kalau misalkan menghibah, ya, atau menggunjing, maka minta halalnya, ya, kepada yang bersangkutan. Ya, mohon maaf saya ngerasani kamu, mohon maaf saya kepada kamu. Nah, ini harus minta halalnya semacam itu, ya kan? Kalau Allah, hubungan Allah sama Allah lebih mudah, karena Allah Ghafurur Rahim, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Tapi manusia ini, lebih sulit kadang-kadang bapak-bapak, ibu-ibu. Iya. Ya, jadi kalau yang berhubungan dengan manusia harus dikembalikan. Kalau saya punya utang pada si bapak, maka tobatnya adalah saya harus mengembalikan hutang itu pada si bapak. Kalau tidak ada, bagaimana orang yang sudah meninggal masuk? Atau tidak ada ahli warisnya, tidak ada orang yang gimana ini? Ahlul ilmi menyebutkan di antara Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah wa menyebutkan bersedekah atas orang naik itu. Ya, bersedekah untuk orang tersebut. Karena Allah Taala alim, Maha mengetahui bahwasanya dia bersedekah untuk si fulan. Yang mana dia punya utang, saya punya utang pada si fulan. Fulan sekarang tidak tahu kabarnya. Kemana? Hidup atau mati tidak tahu. Ahli warisnya juga saya juga tidak tahu juga. Maka harus saya bersedekah untuk si fulan. Ya, Allah Taala Maha mengetahui. Itu tambahan dari apa tadi itu? Apabila berhubungan dengan apa? Manusia, hubungan horizontal. Wallahu taala alam wa akam. Jadi indikatornya tidak bisa saya menjawab indikator semacam itu, tapi kita harus husnudzan sama Allah taala. Kalau memenuhi persyaratan semacam ini, insyaallah taubat kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini ada pertanyaan tertulis, boleh dijawab atau tidak? Apa sudah selesai? Dijawab ya. Semoga bisa menjawabnya. Kalau tidak bisa, saya katakan ya tidak bisa. PR jadi buat saya. Ada dua pertanyaan di sini Bapak Ibu. Mohon penjelasan. Pertama, apakah seorang tobat harus menunggu waktu sepertiga malam untuk istighfar? Tidak Bapak Ibu. Tidak harus menunggu sepertiga malam. Kapan saja. Ya kan, segera. Tidak boleh ditunda-tunda ini. Ya kan? Tidak boleh ditunda-tunda untuk segera bertobat. Saat ini, detik ini kita bertobat kepada Allah. Janji pada diri kita masing-masing. Kita bertobat kepada Allah Ta'ala. Bertobat. Tidak harus menunggu sepertiga malam. Walaupun sepertiga malam itu ada waktu yang sangat-sangat bagus sekali. Kenapa? Saya katakan Pak, paling bagus. Karena saat itu Allah Subhanahu wa taala turun ke langit bumi sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, hal min mustaghfirin fa'ghfir lahu. Apakah ada orang yang mau mohon ampun pada aku akan ampuni dia. Waktu sepertiga malam itu. Ya. Waktu yang sangat bagus-bagus sekali untuk kembali pada Allah. Tapi bukan berarti kalau
Tidak sepertiga malam, tidak jangan menunggu. Saat ini, detik ini kita taubat pada Allah SWT. Kembali pada Allah SWT. Niat dalam hati kita masing-masing. Jangan menunggu nanti. Karena waktu ini, umur ini sekali lagi, tidak ada jaminan kita. Hidup sejam lagi, 2 jam lagi, besok, sepekan lagi, 1 bulan, setahun lagi, tidak ada jaminan. Sama sekali tidak ada jaminan. Ya. Badiru bitaubati. Segera dan bergegas untuk bertaubat. Ya, sengaja maupun yang disengaja. Ya, kita ini manusia yang berlumuran dosa dan khilaf serta dosa dan noda. Semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, bila seorang diampuni, apakah di akhirat tetap dihisab? Sebagaimana banyak orang yang selalu ingat dosanya dan selalu merasa bersalah. Baik, seseorang yang sudah diampuni, ya, hisab nanti pasti dihisab ya akhi. Al-hisab yaumul hisab. Ya, al-hisab yaumul hisab, pasti nanti dihisab. Semuanya akan dihisab, ditimbang. Faman ya'mal, seperti yang dibaca oleh imam kita dalam surat Mahlid tadi itu. Faman ya'mal mithqala dzarratin, apa itu? Al-qari'ah mal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah yauma yaqumun nasu kal farasy mabthut wa takunul jibalu kal manfush faman thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Ya kan? Barang siapa yang baik timbangannya, maka dia adalah dalam kehidupan yang penuh dengan apa? Kebahagiaan, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa man khaffat mawazin fa ummuhu hawiyah. Sementara apabila timbangan amalnya itu ringan, ya kan? Fa ummuhu hawiyah, maka tempatnya adalah di hawiyah. Wa madzaka mahiyah? Apa itu mahiyah? Narun hamiyah, yaitu api yang sangat panas. Waliyadzubillah. Itu pasti dihisab, kita nanti dihisab, pasti itu. Ya kan? Pasti dihisab. Seperti ada timbangan nanti, seperti timbangan di akhir di dunia itu loh. Nanti pasti dihisab. Barang siapa yang kebaikannya berat, beruntung orang semacam itu. Ya kan? Tetapi sebaliknya apabila timbangan baiknya itu ringan, beratnya kejelekannya, waduh, payah ini. Ya. Payah dia. Akan mendapatkan ya balasan yang setimpal dengan perbuatannya tatkala dia di dunia. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang baik dia akan lihat, demikian pula apabila dia berbuat yang jelek dia juga akan melihatnya. Semua akan dihisab ya akhi. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita yakni taubah ya. Semoga Allah SWT memberikan kesempatan kita kembali kepada Allah SWT bertaubat dari segala kesalahan dan kekhilafan. Demikian Bapak Ibu yang bisa disampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga yang sedikit yang bermanfaat. Sekali lagi kami mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati antum. Ya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yakinlah kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kesalahan dan kekhilafan itu datangnya dari saya pribadi dan syaitan. Wa astaghfirullahal azim wa jazakumullahu khairan. Kita memohon kepada Allah SWT, semoga Allah SWT memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Nas'alullah ilman nafi' wal amal saleh wa jazakumullahu khairan. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.